Halo, bertemu lagi untuk seri video proposal skripsi. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang penggunaan UJT untuk analisis komparatif atau yang punya judul perbedaan. Kali ini kita akan membahas penggunaan UJT untuk analisis pengaruh. Sebelum kamu mendengarkan video ini, saya sangat sarankan kamu terlebih dahulu menonton video UJT untuk komparatif karena itu yang menjadi dasar kita untuk melanjutkan ke analisis pengaruh. Oke, jika kamu sudah menonton video itu dan yakin sudah memahami, maka kita akan lanjutkan ke sini. Oke, nah UJT bisa dipergunakan untuk analisis pengaruh. Mungkin kamu pernah mendengarkan bahwa untuk analisis pengaruh itu menggunakan analisis regresi. Menurut saya sangat menyarankan kamu tidak menggunakan analisis regresi untuk analisis pengaruh model pembelajaran. Saya akan membuat videonya untuk menjelaskan kepada kamu mengapa analisis regresi tidak sesuai atau tidak cocok dipakai untuk melihat pengaruh model pembelajaran. Sebelum itu, kita harus bahas ini dulu, kita harus paham ini dulu, penggunaan UJT untuk analisis pengaruh, karena ini nanti akan menjadi salah satu tolak ukur kita melihat apakah analisis regresi atau UJT yang lebih baik, yang lebih sesuai digunakan untuk analisis model pengaruh model pembelajaran. Oke. Nah, kita bahas fokus di sini saja dulu. Penggunaan UJT untuk analisis pengaruh. Nah, ini contoh judulnya, pengaruh model pembelajaran A terhadap nilai siswa. Di sini yang menjadi variabelnya adalah model A dengan nilai siswa. Nah, perhatikan ketika kamu ingin menggunakan UJT untuk analisis pengaruh, kamu seperti di video komparatif, kamu harus memiliki dua kelas sebagai subjek penelitianmu. Tidak boleh hanya satu kelas ketika kamu ingin menggunakan UJT. Oke? Kamu memiliki dua kelas untuk melihat pengaruh model A terhadap nilai siswa. Nah, dua kelas itu, yang kelas pertama kamu menggunakan model pembelajaran A, dan di kelas yang satu lagi kamu menggunakan model konvensional. Nah, saya jelaskan secara singkat, model konvensional itu adalah model pembelajaran yang biasanya atau yang sering dipergunakan oleh guru di sekolah itu. Oke, apa model pembelajaran yang sering dipergunakan guru di sekolah itu? Itulah yang menjadi model konvensional. Misalkan, kalau guru di sekolah itu di kelas itu sering menggunakan model PBL, maka model PBL lah yang menjadi model konvensionalnya. Jika di kelas itu gurunya biasanya menggunakan model ceramah, maka model ceramah yang menjadi model konvensional. Sering terjadi salah kaprah di sini, salah pemahaman, bahwa seolah-olah model konvensional itu artinya model ceramah. Bukan ya. Model ceramah bukan model konvensional. Tetapi model konvensional boleh saja merupakan model ceramah. Itu sebabnya yang kedua syaratnya ketika kita menggunakan UJT, kamu harus bisa memastikan bahwa model pembelajaran yang ingin kamu cari, model pembelajaran ini yang ingin kamu cari, harus berbeda dengan model konvensionalnya. Misal, ketika kamu ingin melihat pengaruh model Contextual Teaching and Learning CTL, atau kita ganti, model pembelajaran TGT, Teams, Games, Turnamen. Lalu, ternyata model konvensionalnya di sekolah itu juga adalah TGT, tentu itu tidak bisa. Karena kamu membedakan dua model yang sama. Ya, itu yang kedua tadi, kamu harus memastikan bahwa model yang kamu ingin cari pengaruhnya itu harus berbeda dengan model konvensional yang dipergunakan guru di sekolah itu. Nah, selanjutnya kita asumsikan bahwa dua kelas itu berbeda. Misalnya kamu meneliti di kelas 8, kamu ambil sampelnya ini 8A, lalu ini modelnya 8B yang konvensional. Salah satu syarat awalnya juga seperti yang di komparatif, dia harus punya homogenitas. Ya. Ini videonya direkam sekaligus, jadi saya masih punya
yang untuk komparatif. Penjelasan lebih lanjut kamu tonton di video. Nah, syarat tadinya adalah bahwa model A, katakan model B ini adalah konvensional, dia harus homogen. Kenapa harus homogen? Supaya kamu bisa memastikan bahwa pada awalnya dia punya nilai yang sama, tetapi ketika diberikan perlakuan, hasilnya berbeda, sehingga bisa kamu katakan perbedaan itu, atau ya, perbedaan itu disebabkan oleh modelnya. Oke. Jangan paksakan diri untuk paham sekarang. Nanti kamu paham sendiri, kita ikuti saja dulu videonya. Nah, tadi di model A dan di model B itu nanti akan terlihat perbedaan nilai. Perbedaan nilai yang terjadi sesudah kamu memberikan perlakuan. Ingat ya, perbedaan nilai sesudah, karena sebelum diberi perlakuan dia harus sama, dia harus homogen. Oke? Nah, perbedaan nilai yang terjadi antara model A dengan model B bisa dikatakan adalah akibat modelnya yang berbeda. Lihat, kata berbeda di sini terkait dengan perbedaan, analis perbedaan tadi di komparatif ya. Nah, model A kamu ajari dengan model A, lalu di kelas satunya lagi diajari dengan model B atau model konvensional. Ada perbedaan nilai karena modelnya berbeda. Sehingga bisa dikatakan perbedaan nilai yang muncul itu diakibatkan atau dipengaruhi oleh modelnya. Sehingga bisa nanti kamu katakan bahwa tak ada pengaruh model A terhadap nilai siswanya. Oke? Nah, itu kulitnya. Kita kupas lebih dalam. Ada dua kelas, model A dengan model konvensional. Kedua kelas itu diberikan pretest posttest. Kenapa harus pretest posttest? Lihat di video sebelumnya tentang komparatif. Nah, dari pretest posttest ini diambil rata-ratanya ya, rata-rata pretest, rata-rata posttest. Dari sini terlihat ada perubahan nilai. Pretestnya sama, posttestnya berbeda. Perbedaan yang terjadi menunjukkan bahwa itu disebabkan atau diakibatkan oleh pengaruh modelnya. Sehingga pada ini kamu bisa katakan bahwa perbedaan itu akibat perlakuan yang berbeda. Sehingga nilai yang berbeda ini dipengaruhi oleh model. Dasarnya ada di perubahannya. Oke? Pretest ke posttest. Pretest ke posttest. Dikasih perlakuan yang berbeda. Tentu posttestnya berbeda. Ketika dia bisa kamu katakan berbeda secara signifikan antara yang menggunakan model A dengan model konvensional, maka bisa dikatakan bahwa perbedaan itu adalah akibat perlakuan yang berbeda. Paham ya? Ya, saya yakin kamu paham. Nah, karena perbedaan itu adalah akibat. Perbedaan apa, Pak? Perbedaan nilainya tentu ya. Ingat, yang diperhatikan di sini perbedaan nilainya, nilai siswanya yang berbeda. Karena modelnya sudah pasti berbeda kan? Nah, ketika ada perbedaan nilai antara yang dipakai ini dengan yang dipakai ini, maka bisa dikatakan bahwa nilai itu dipengaruhi oleh model. Paham? Jadi sampai di sini uji T untuk analisis pengaruh menggunakan dasar komparatif. Kalau di video selanjutnya cukup dilihat bahwa dia berbeda pada analisis pengaruh menggunakan uji T, perbedaan itu disebabkan oleh perbedaan model atau perlakuan model yang berbeda, sehingga bisa dikatakan bahwa nilai itu dipengaruhi oleh modelnya. Karena berbeda modelnya lah, karena dipengaruhi oleh modelnya lah, maka nilainya berbeda. Sehingga bisa dikatakan bahwa ada pengaruh model ini terhadap nilai siswa. Sampai di sini saya yakin kamu sudah paham. Disitulah letak
penggunaan uji T pada analisis pengaruh. Lalu biasanya akan ditanyakan, kalau memang benar itu dipengaruhi oleh modelnya, bagaimana cara melihat besar pengaruhnya? Sekarang perhatikan, pretest, posttest tentu ada perubahan nilai. Benar ya? Perubahan nilai. Nah, besar pengaruhnya bisa ditunjukkan oleh perubahan nilainya. Berapa persen perubahan yang menggunakan model A, berapa persen perbedaan yang digunakan, perubahan yang digunakan oleh model B. Itulah yang menunjukkan besar pengaruh yang diberikan model A terhadap nilai siswanya. Misal, di awal dia nilai 6, lalu sesudah kamu kasih model A, dia jadi nilai 8. Berapa persen perubahannya itu? Maka besar pengaruhnya bisa kamu lihat dari perubahan pretest ke posttest. Oke. Nah, perubahan itu antara dua model itu tentu harus kamu perhatikan lagi. Ya, itu menjadi dasarnya. Perubahan ini tentu harus berbeda. Bisa dikatakan berbeda karena pada dasarnya sudah dibuktikan secara statistik bahwa dia mempunyai perbedaan yang signifikan, sehingga perubahan yang terjadi tentu dipengaruhi oleh model yang berbeda ini. Paham ya? Bisa ya? Jadi model A mempengaruhi model A mempengaruhi nilai siswanya. Mempengaruhi model siswanya. Ada pengaruh model pembelajaran A terhadap nilai siswanya. Nah, perhatikan urutannya ketika kamu menggunakan uji T, secara ringkas bisa dikatakan begini. Kamu uji T kedua kelas, kamu lihat menggunakan uji T untuk melihat apakah ada perbedaan. Nah, ketika ada perbedaan, kamu terbukti dia ada perbedaan menggunakan uji T, maka bisa dikatakan bahwa perbedaan yang terjadi itu adalah pengaruh modelnya yang berbeda. Sehingga bisa dikatakan bahwa model itu mempengaruhi nilainya. Oke. Nah, itulah dia tentang penggunaan uji T untuk analisis pengaruh. Saya kira kamu bisa paham itu. Ingat, yang menjadi dasar yang membedakan uji T antara analisis pengaruh dengan analisis komparatif ada di sini ya. Kalau pada komparatif itu kamu cukup menunjukkan bahwa nilainya berbeda sesudah diberikan model ini. Nilai berbeda sehingga bisa kamu katakan terdapat perbedaan. Cukup sampai di situ untuk analisis komparatif. Lalu untuk analisis pengaruh, sesudah kamu nyatakan dia berbeda, kamu harus menunjukkan bahwa perbedaan itu diakibatkan oleh pengaruh. Cara menunjukkan bahwa dia diakibatkan oleh pengaruh adalah perubahannya. Paham ya? Nah, kalau dia berbeda, maka bisa kamu katakan ya, berbeda artinya sudah kamu uji T dan sudah signifikan secara statistik ya. Maka bisa kamu katakan bahwa model A itu mempengaruhi nilai siswa. Oke, saya kira itu video untuk uji T. Di video berikutnya kita akan membahas mengenai bagaimana analisis regresi untuk uji analisis pengaruh. Bolehkah itu untuk modul pembelajaran? Saya akan buatkan videonya untuk analisis regresi. Namun untuk uji T, saya kira kamu sudah paham. Jika ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa like and subscribe untuk mendapatkan info video terbaru. Saya kira demikian, sampai ketemu di video selanjutnya.